Wah, pagi ini aku senang sekali karena Tante Roland mau ajak aku jalan-jalan. Lihat ini, aku sudah siapkan semua yang Tante Roland katakan. Tante Roland bilang aku siapkan Alkitab, amplop persembahan, baju ganti, botol minum, dan roti. Semuanya sudah aku bawa. Aku taati perintah Tante Roland, kan aku mau diajak jalan-jalan sama Tante Roland. Hai Tante Deva. Loh, Tante Deva bawa apaan itu? Loh ini loh Tante Ririn yang dia minta sama Tante Roland itu loh. Kan kita mau diajak jalan-jalan sama Tante Roland. Loh, Tante Ririn gak bawa apa-apa. Emang Tante Ririn gak diajak Tante Roland jalan-jalan hari ini? Aku tuh diajakin sama Tante Roland. Oke. Tante Roland juga kemarin bilang aku bawa Alkitab, bawa botol minum, bawa baju ganti, terus masih banyak deh. Tapi aku nggak bawa semua itu Tante Deva. Ya. Soalnya aku nggak sempet, aku sibuk banget. Waduh, Tante Ririn gak taat nih. Nanti kalau gak jadi jalan-jalan sama Tante Roland, gimana ayo? Jangan dong. Ya, aku kan mau ikutan jalan-jalan. Ya sudah, kita lihat saja nanti ya Tante Ririn ya. Sekarang kita sapa dulu adik-adik yuk. Mereka sudah menunggu kita loh dari tadi. Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, ayo kita mulai ibadah kita pagi ini dengan menyapa semua orang di sekitar kita dengan lagu Halo, Hello, Shalom. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tolong berkati ibadah kami, sekiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga ya Bapa, sekiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Lihat, sudah ada 2 lilin yang menyala. Hari ini kita akan menyalakan lilin yang ketiga. Itu berarti hari Natal semakin dekat.
kita mau menyambut Natal dengan penuh ketaatan dan kita mau belajar jadi anak yang taat. Mari adik-adik kita bersama menyalakan lilin Advent yang ketiga dengan diiringi pujian satu lilin kita nyalakan. Tante Deva, kita pindahin dulu aja yuk lilinnya. Oke, bentar. Halo Tante Riri. Wah, halo Tante Deva. Wah. Halo adik-adik semua. Wah, Tante Roland sudah datang nih. Sudah dong. Tante Deva, berarti kita jadi deh jalan-jalan ya. Wah, asik. Betul. Tapi Tante Deva dan Tante Riri sudah siap belum dengan perlengkapan yang aku suruh bawa itu? Aku siap Tante. Aku nggak bawa Tante. Yang Tante suruh aku nggak siapin. Adik-adik, apa yang Tante Ririn lakukan itu jangan ditiru ya, karena itu bukan teladan yang baik. Tidak taat atau tidak menurut bukan perbuatan yang baik. Nah, anak-anak Tuhan seharusnya taat melakukan apa yang diminta atau yang diperintahkan, tetapi tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Tante Roland dan Tante Deva, aku nyesel nih sudah tidak taat. Sekarang adik-adik di rumah, apakah adik-adik juga pernah melakukan ketidaktaatan seperti Tante Ririn? Kalau pernah, yuk adik-adik, Tante mengajak kita berdoa, mohon ampun pada Tuhan atas ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Sebelum kita berdoa minta ampun pada Tuhan, mari adik-adik kita naikkan satu pujian, Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Tante Ririn, aku letakin dulu ya tas aku supaya nyanyinya nanti bisa. Oke, Tante Roland. Adik-adik, mari kita berdoa mohon ampun pada Tuhan. Dan doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh Dea dari kelas ATA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dea sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tante Deva, Tante Ririn, dan adik-adik di rumah, yuk ikut Tante Roland ke suatu tempat. Kalau minggu lalu Tante Roland ajak adik-adik ke tempat Bapak Zakaria, hari ini Tante mau ajak kita semua ke rumah seorang perempuan. Tante Deva, Tante Ririn, kita ganti baju dulu nih sebelum berangkat. Karena Tante Ririn gak bawa baju, nih nanti aku pinjemin baju punya aku ya. Kebetulan aku bawa lebih. Terima kasih Tante Roland. Iya, yuk kita siap-siap ganti baju ya. Wah, kita udah siap nih Tante Roland. Iya. Ayo berangkat. Ayo. Wah, kita lagi di mana ini Tante Roland? Kayaknya aku belum pernah ke sini deh. Kita ini di Nazaret, tempat Ibu Maria, ibunya Yesus. Oh, oke. Terus kita kesini mau ngapain Tante Roland? Tante Ririn dan adik-adik semua, kita mau lihat peristiwa yang besar terjadi di kota ini. Seperti minggu lalu, kita sudah melihat peristiwa yang terjadi atas Bapak Zakaria. Sekarang kita mau melihat peristiwa yang terjadi atas seorang perempuan yang sangat istimewa. Wah, tapi adik-adik, kita harus bersungguh-sungguh siap melihat peristiwa itu. Ayo siapkan Alkitab adik-adik dan juga siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Siram Lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati semakin tinggi. Dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin tinggi. Dan aku tahu kini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Setiap hari. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Yuk
Kita sama-sama buka Alkitabnya dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sudah dapat semua? Sudah ya? Sebelum membaca Alkitab, mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk berkat anugerah-Mu bagi kami semua. Saat ini kami bersama-sama hendak membaca firman Tuhan, kiranya Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan bagi kami hari ini. Biar ya Bapa, Engkau ajari kami semua, tidak hanya mendengar, tetapi kami juga bisa melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi.
Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seturut perkataanmu itu. Adik-adik, sudah lihat tadi bagaimana malaikat Gabriel menyampaikan berita kepada Maria? Wah, luar biasa. Bagaimana taatnya Maria menerima berita dari malaikat Gabriel. Adik-adik, Maria adalah seorang gadis yang sederhana yang tinggal di Nazaret. Dan saat itu dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Berita yang disampaikan malaikat Gabriel adalah bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi dan akan menjadi juru selamat kita. Awalnya Maria merasa takut, khawatir, bahkan gak percaya. Bagaimana mungkin? Karena Maria masih bertunangan, belum bersuami. Kemudian malaikat Gabriel menguatkan Maria dan mengatakan bahwa Maria beroleh kasih karunia dari Tuhan, mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Bahkan malaikat menyampaikan bahwa Elisabet, saudara Maria yang sudah tua itu, saat ini sedang mengandung anak laki-laki dan sudah 6 bulan. Minggu lalu adik-adik sudah mengikuti kisahnya kan? Iya. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal ini menguatkan Maria, adik-adik. Dan jawaban Maria membuat tante sampai merinding. Ketaatan Maria yang bisa kita lihat di ayat 38 dari bacaan kita hari ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba, adik-adik. Maria merendahkan dirinya di hadapan malaikat Gabriel. Sangat rendah sebagai hamba Tuhan. Dan inilah jawaban ketaatan Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria berserah penuh, pasrah, dan Maria yakin bahwa Tuhan Allah sudah mengatur yang terbaik. Luar biasa ya adik-adik, Maria seorang gadis sederhana, tapi memiliki ketaatan yang keren, luar biasa. Nah, bagaimana dengan adik-adik?
Dan tante juga, apakah kita memiliki ketaatan yang sama seperti Maria? Mungkin ada di antara adik-adik yang menjawab, wah, masih jauh sekali tante. Contoh sederhana adik-adik. Apakah adik-adik sudah membaca Alkitab setiap hari? Kita ada renungan Star yang setiap bulan dibagikan kepada adik-adik melalui orang tua. Apakah adik-adik sudah membaca? Kita juga ada renungan harian melalui audio, Shema, yang dikirimkan setiap hari kepada adik-adik. Apakah adik-adik sudah mendengarkan setiap hari? Atau adik-adik bisa loh membuat grup membaca Alkitab sama-sama dengan teman-temannya setiap hari. Misalnya membaca satu hari satu pasal. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sama-sama saling mengingatkan dan menguatkan. Jadi semangat baca Alkitab. Pada saat memulainya mungkin akan terasa berat ya adik-adik. Aduh susah. Tetapi kalau adik-adik melakukan setiap hari, pelan-pelan, maka lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan gak berat lagi. Adik-adik sudah biasa membaca Alkitab setiap hari. Terutama adik-adik gak sekedar membaca ya, tapi kita juga melakukannya. Kita mau contoh Maria, gadis sederhana dari Nazaret yang taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi ibu dari juru selamat kita, Yesus. Kita sama-sama belajar adik-adik, taat seperti ketaatan Maria pada saat menjawab malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Ini adalah ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 38. Mari kita buka sama-sama ya adik-adik. Lukas 1 ayat 38. Kita baca sama-sama mulai dari alamatnya ya. Siap? 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Yuk kita ulangin ya. Dari alamatnya juga. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, kalau minggu lalu kita mau menyambut Natal dengan penuh percaya, hari ini kita mau menyambut Natal dengan ketaatan. Bisa ya adik-adik?
Tante percaya adik-adik tidak hanya mendengarkan, tetapi adik-adik mau melakukannya setiap hari. Kiranya Tuhan memampukan adik-adik semua untuk melakukannya. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan pada hari ini. Terima kasih bagaimana kami bisa belajar dari Maria yang begitu taat terhadap apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya. Kami mau Tuhan supaya kami juga taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dari kami semua. Ampuni kami kalau di dalam mendengarkan firman Tuhan, kami ada yang bermain atau tidak fokus mendengarkan. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk kami bisa mencintai apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Kami belajar Tuhan supaya kami bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Wah, adik-adik, Tante Deva, cerita hari ini sungguh luar biasa ya. Ibu Maria mau taat melakukan perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan tadi bukan perintah yang mudah ya Tante Deva. Benar Tante. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama menyambut Natal dengan percaya dan selalu taat melakukan perintah Tuhan. Meskipun sulit, tapi seperti tadi Ibu Maria ya Tante, tapi kita tetap mau selalu taat menjalankan kehendak Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Seperti lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama nih Tante Deva. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, suruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Adik-adik, sekarang Tante mau ajak adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop ya. Nanti setelah selesai ibadah, boleh diberikan ke mama atau papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Mari kita berikan persembahan dengan diiringi lagu pujian A Gift to You. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be, I
Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Biel dari ATA. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Biel yang sudah memimpin doa persembahan hari ini. Nah, untuk adik-adik yang lain yang ingin melayani dalam ibadah anak, adik-adik bisa menghubungi om dan tante di kelasnya masing-masing. Nanti akan dijadwalkan untuk doa pengakuan dosa atau doa persembahan. Tapi ingat ya Tante Deva dan adik-adik, kalau diminta untuk mengulang, jangan patah semangat, jangan juga ngambek. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah Tante Deva, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Aktivitasnya adik-adik, untuk adik-adik yang kelas AK, adik-adik bisa menuliskan sebanyak-banyaknya perintah Tuhan yang pernah adik-adik baca di Alkitab. Contohnya apa nih Tante Deva, perintah Tuhan? Untuk taat kepada orang tua. Betul, menghormati atau taat pada orang tua. Atau misalnya taat beribadah. Dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa tulis ya. Kemudian untuk adik-adik yang di kelas AT, adik-adik menuliskan sebanyak-banyaknya perintah Tuhan yang pernah adik-adik baca di dalam Alkitab. Tulis juga nih kitabnya, pasal dan ayatnya. Contohnya seperti tadi nih, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu terdapat di Matius 19 ayat 19. Bisa kan ya Tante Deva? Bisa dong Tante. Nah, adik-adik setelah selesai ibadah, langsung ya dikerjakan aktivitasnya. Terus jangan lupa foto ya aktivitasnya ya, hasilnya. Dengan adik-adik kemudian upload nih dipakai Tuibons ya, yang sudah di-share oleh Om dan Tante di WhatsApp grup Mama Papa. Kemudian adik-adik bisa upload di IG Mama Papa. Kirim juga nih ke Om dan Tante di kelas masing-masing. Oke adik-adik, semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, ayo kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari. Atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik, meskipun sekarang kita sudah boleh pergi-pergi keluar rumah, ke sekolah, ke mall, ke taman, tapi ingat ya, kita harus tetap taat, patuh melaksanakan protokol kesehatan, agar kita semua selalu sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siap, Tante Deva. Tante. Tante Roland kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Iya juga sih. Tante Roland mana sih? Tante Ririn, Tante Deva. Hai Tante. Maaf, ini aku tadi ngobrol sama Ibu Maria. Oke. Terus aku dikasih ini. Wah, banyak ya Tante. Iya, banyak nih. Tante Roland, ibadah pagi ini sudah mau selesai. Iya. Kapan nih kita pulang? Kita tutup ibadah pagi ini dulu ya dengan berdoa, Tante Deva. Oke, Tante. Setelah itu baru kita pulang. Adik-adik, minggu depan kita masih akan jalan-jalan ya. Jadi ikutin terus ibadah anak setiap minggunya. Oke, Tante Roland. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh beribadah di minggu Advent yang ketiga ini. Kami sungguh rindu Tuhan untuk menyambut Natal kelahiran Tuhan. Dan di dalam menyambut Natal di masa Advent ini Tuhan, ajar kami untuk mau taat, untuk mau percaya, taat seperti Ibu Maria yang tadi kami sudah dengar ceritanya. Tolong pimpin kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk bisa belajar taat melakukan perintah Tuhan di sepanjang minggu ke depan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga kiranya berkenan menolong dan menjaga kami agar kami semua sekeluarga tetap boleh dalam keadaan sehat dan baik. Dan minggu depan kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.